channel Inspirasi Jawa Tengah itu sangat baik. Harapannya ke depan, channel Inspirasi Jawa Tengah bisa menjadi sebuah media elektronik di era ini, sehingga semua lapisan masyarakat itu bisa meniru, mengadopsi program-program yang ada di channel bangsa ini, sehingga ke depan perekonomian secara global selain secara langsung itu bisa secara virtual gitu kan Bapak nggih. Inspirasi sangat bagus. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Nah, kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati 1 tahun channel Inspirasi Jawa Tengah ini. Kita mulai pada waktu itu tanggal 25 Mei tahun 2020. Dan orang pertama yang kita wawancara, yang kita tayangkan adalah Pak Mas Kuryadi, SPDI, Kepala Desa Pentur, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Hari ini saya sudah ketemu dengan Pak Mas Kuryadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Ini kok lurah-lurah berkumpul di situ, ada acara apa? Ini sowan Pak Camat halal bihalal di kecamatan Bapak. Oh gitu. Oh ini di kecamatan Pak Mas Kuryadi ini? Di ruangan Pak Camat ini. Oh, bagus sekali. Ya, nanti kita beri waktu sedikit-sedikit ya, mungkin bisa cerita. Nah, yang pertama yang saya ingin tanya itu bagaimana situasi Lebaran di desa-desa ini? Situasi seperti ini apa tetap ramai, meriah itu atau justru sepi? Ya. Terus itu Pak Mas Kuryadi. Untuk Lebaran di tahun 2021 ini di Desa Penur khususnya itu sepi Bapak, karena dari Satgas Jogotongo yang diinstruksikan melalui surat edaran Pak Gubernur kita benar-benar laksanakan, sehingga untuk memutus mata rantai di setiap desa melalui instruksi itu ditindaklanjuti oleh kabupaten dan kecamatan, kita mensukseskan untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Begitu Bapak. Apa tidak ada warga yang mudik yang dari luar kota? Untuk pemudik itu kalau di persentase hampir tidak lebih dari 10% Bapak. Tetap ada, tetapi hanya yang dekat-dekat antar kota gitu kan, misalkan Semarang, Boyolali, kemudian Solo kan gitu. Jadi bagaimana mereka diperlakukan? Apa tetap ada protokol kesehatan atau seperti apa? Untuk pemudik sesuai dengan instruksi yang ada, surat edaran Gubernur, Bupati, dan Pak Camat itu harus memakai surat kesehatan Bapak yang hasil dari PCR itu. Terus kita data, kita masukkan ke database di Satgas Jogotongo masing-masing desa. Pak Mas Kuryadi, ini kan sudah setahun ya kita mengalami pandemi COVID ini. Ini dampaknya terhadap perekonomian di masyarakat seperti apa? Oh, sangat signifikan Bapak. Kalau kita ketahui bersama, ekonomi di semua wilayah, khususnya Desa Penur, sangat terasa dengan adanya pandemi ini. Sehingga harapan kami
corona ini bisa segera berakhir dengan protokol yang ada, dengan aturan yang ada bisa ditaati. Harapan kami kepada pemerintah, stimulan perekonomian selain bantuan sosial itu kami harap ada kucuran dana pendampingan perbaikan ekonomi, begitu Pak Bambang. Kalau sekarang di Desa Pentur ada nggak yang masih positif COVID? Kalau di desa kami zero, Bapak. Waduh, hebat ya. Ya. Dari berapa jumlah penduduk? Dari 1.500 selama 1 tahun ini baru ada 2 kasus suspek. Ya, sangat-sangat baik lah. Kasus itu sampai dibawa di rumah sakit atau cukup isolasi di rumah? Oh, isolasi mandiri Bapak, di karantina tingkat desa. Oh, oke, baik. Nah, Pak Mas Puryadi, panjenengan ini kan orang yang pertama kali kita wawancara pada waktu saya mulai membuat channel Inspirasi Jawa Tengah ini. Nah, apa kesan panjenengan dan apa saran-saran panjenengan supaya ke depan channel ini menjadi semakin lebih baik? Channel Inspirasi Jawa Tengah itu sangat baik. Harapannya ke depan, channel Inspirasi Jawa Tengah bisa menjadi sebuah media elektronik di era ini, sehingga semua lapisan masyarakat itu bisa meniru, mengadopsi program-program yang ada di channel bangsa ini, sehingga ke depan perekonomian secara global selain secara langsung itu bisa secara virtual gitu kan Bapak nggih. Inspirasi sangat bagus. Sangat. Ini di masyarakat desa apa juga banyak yang suka nonton channel YouTube? Oh, banyak Bapak. Belum juga. Banyak. Sudah Belum juga banyak. Hampir di setiap dukuh, setiap desa itu rata-rata yang generasi muda sudah memulai dengan adanya YouTuber, kan? Bagaimana soal sinyal? Bahaya ini, Pak. Sinyal sangat kondisional. Berbagai wilayah desa itu berbeda-beda sesuai letak geografisnya. Mungkin kalau bisa kita bilang yang di semua kota baik, kalau yang di desa-desa bagian kecamatan lain berbeda. Jadi kalau Pak, ya untuk anak-anak belajar juga kadang-kadang ada kesulitan ya. Iya, siap. Begitu Bapak. Oke, matur nuwun Pak Mas Puryadi. Mungkin ada kades-kades lain tadi yang ingin menyampaikan unek-uneknya, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Dan seperti Pak keadaan Kecamatan Simo ini setelah Lebaran ini kan di beberapa tempat dikhawatirkan COVID-nya naik lagi. Di Kecamatan Simo seperti apa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak dari para gugus, ketua gugus COVID baik di kecamatan maupun di desa untuk bisa mensosialisasikan tentang hari raya kegiatan-kegiatan dalam rangka Idul Fitri, baik mulai dari tarweh untuk diadakan sementara atau mungkin tempat tertentu, kemudian untuk sholat idnya, kemudian untuk hal sementara tidak diperbolehkan. Alhamdulillah semua kondusif, aman terkendali, Pak. Ya. Jadi sampai saat ini masih berapa yang tercatat positif di Kecamatan Simo, Pak? Yang positif sampai saat ini 7, yang 5 kondisi di rumah sakit, yang 2 di rumah isolasi mandiri. Jadi berarti banyak desa yang zero, Pak, ya kalau gitu?
Insya Allah ya. Ya. Dari 13 desa, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Simo, Pak? Ya, sedikit banyak berpengaruh. Apalagi mulai awal-awal yang pandemi. Simo itu kan merupakan cikal bakal awal Boyolali kan munculnya di Simo. Waktu itu agak ya lumayan mencekam, tetapi kemudian seiring perjalanan waktu berkembang dengan baik. Ekonomi waktu itu pasar-pasar sudah mulai pada tutup. Namun di tahun 2021 alhamdulillah sudah mulai menggeliat lagi dan beberapa ya agak longgar kegiatan ekonomi, sehingga alhamdulillah Simo itu kalau penjualan Mersani kalau sore hari malam hari juga lumayan ramai. Alhamdulillah perekonomian sudah hampir pulih, walaupun semua proses Pak Bambang, jadi tidak bisa serta-merta, tapi alhamdulillah prosesnya sudah mendekati ya hampir normal, walaupun belum normal. Pada waktu mencapai puncak tinggi-tingginya sampai berapa, Pak, yang terpapar? Simo tertinggi waktu itu 21. Itu di bulan apa, Pak? 21 bulan belum lama itu. Bulan Juli Agustus ya, yang rame-rame ya, Juli Agustus 2020. Itu puncaknya Simo. Jadi ini tidak ada kekhawatiran, Pak, ya, sehabis Lebaran ini akan meningkat lagi nggak? Kira-kira nggak ya? Insya Allah tidak, Pak, karena sekali lagi kerjasama dari gugus desa, Jogotonggo, kemudian dengan kecamatan yang selalu berkomunikasi untuk selalu tidak ada henti-hentinya, selalu sosialisasi dengan masyarakat. Alhamdulillah, Simo aman terkendali. Baik, terima kasih Pak Camat, informasinya bagus sekali. Pengendalian COVID maupun pertumbuhan ekonomi di Simo akan pulih kembali. Mungkin ada Pak Lurah tadi yang ingin menyampaikan. Simo tetap aman, terkendali, perekonomian akan menjadi lebih maju dari seperti dulu lagi. Pak Trianto, bagaimana cara memahamkan masyarakat bahwa ini situasi pandemi masih tetap harus hati-hati menjaga protokol kesehatan. Bagaimana para kades ini mensosialisasikan kepada masyarakat, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Dengan adanya PPKM Mikro, Pak Bambang. Sebentar Pak Bambang, ini baru terganti ya channelnya. Ini Pak Kuri yang bisa. Adi. Oh, Pak Adi. Pak Lurah Adi. Pak Lurah Adi, Pak Bambang. Ya, ini perlu saya sampaikan pada Pak Bambang. Pada waktu itu saya dipanggil untuk sosialisasi masalah PPKM Mikro di gugus tugas Kabupaten Boyolali, Pak Bambang. Yang intinya setelah adanya PPKM Mikro, semua permasalahan penanganan COVID-19 menika dipun serahaken datang kepala desa sesuai dengan prosedur yang ada. Alhamdulillah di Kecamatan Simo sesuai apa yang disampaikan teman-teman dan apa yang disampaikan Pak Camat kalau mau menindaklanjuti gugus tugas Kabupaten Boyolali. Ya. Jadi artinya semua lebih baik ketika sudah diserahkan kepada kepala desa masing-masing seperti itu, Pak? Iya, Pak. Lebih efektif, Pak. Ya. Caranya gimana, Pak? Patroli keliling terus gitu, Pak Kades? Iya begini, Pak. Teknisnya di lapangan pada waktu saya menerima sosialisasi dari Kabupaten Boyolali gugus tugas itu, saya sampaikan Forkompinsa di Kecamatan Simo supaya nanti tidak tumpang tindih. Ya, setelah itu saya mohon semua kepala desa sebagai pengawal memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang masalah COVID-19 dengan cara sebagai berikut.
Misalnya gini Pak, ada yang punya hajat di masyarakat karena kepala desa itu adalah sentuhan langsung pada masyarakat Bapak. Nah itu pokoknya protokol kesehatan jangan sampai nanti menyesal, punya hajat monggo tapi tidak boleh berlebihan, harus mengikuti protokol kesehatan, mengikuti air seperti air yang mengalir itu Pak, tamu-tamunya itu. Jadi yang dimakan situ dibawakan. Iya. Semua berjalan bagus di Boyolali, bahkan banyak desa-desa yang zero COVID-nya tadi. Jadi jumlah sekecamatan lebih kecil daripada jumlah desanya, berarti ada desa-desa yang kosong, tidak ada penderita COVID-nya. Saya kira terima kasih Pak, mudah-mudahan terus berjalan lebih baik di Kecamatan Simo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu, lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah, itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih.